Selamat sore rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah analisis kebijakan publik. Pada hari ini tema yang akan Ibu sampaikan tahapan analisis kebijakan publik. Di dalam tema ini ada 3 subtema yang akan kita bahas. Di antaranya analisis perumusan kebijakan, analisis implementasi kebijakan, dan analisis agenda setting kebijakan. Baiklah, sekarang kita akan bahas analisis perumusan kebijakan, yaitu tahapan analisis kebijakan. Di sini disampaikan menurut Soeharto 2010. Nah, yang pertama, mendefinisikan masalah kebijakan. Masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksploitasi berbagai isu-isu atau masalah sosial dan kemudian menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Nah, masalah sosial itu masalah yang ada di masyarakat yang perlu adanya kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan. Misalnya, masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, masalah kesehatan, baik itu masalah pendidikan dan masalah pekerjaan, itulah yang menjadi fokus permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan bukti masalah. Nah, di sini dari masalah-masalah yang dijumpai, untuk mengidentifikasi masalah itu maka perlunya bukti yang permasalahan yang harus dikumpulkan, yaitu pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, terbaru, akurat, dan memadai. Dan ketiga, mengkaji penyebab masalah. Nah, di sini para analis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor-faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Nah, apa yang menjadi penyebab masalah tersebut sehingga dapat mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang ada sehingga dapat memberi kontribusi terhadap masalah sosial tersebut. Nah, mengkaji penyebab masalah dikaji sedemikian rupa sehingga penyebab masalah itu akan memberikan kontribusi terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat. Tahapan analisis selanjutnya itu mengevaluasi kebijakan. Ini masih juga menurut Soeharto. Pertama, mengevaluasi kebijakan yang ada, mengevaluasi kebijakan atau produk yang ada mengarah pada perbaikan-perbaikan. Namun demikian, evaluasi juga sering menghasilkan keputusan-keputusan untuk mengganti secara total model yang ada. Nah, di sini juga William Dam menyebutkan evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi menyangkut di sini kesimpulan ditambah dengan klarifikasi, terus kritik dan penyesuaian dan perumusan masalah lembaga. Perumusan masalah kembali, itulah yang disebutkan dengan evaluasi kebijakan. Nah, selanjutnya mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan. Mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif, mengkaji penyebab masalah. Nah, alternatif dan opsi-opsi kebijakan ini
mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial dan perlu mempertimbangkan beberapa alternatif mengkaji penyebab masalah. Penyebab inilah dikaji sedemikian rupa, penyebab masalah itu dikaji sedemikian rupa sehingga dapat mempertimbangkan beberapa alternatif dalam mencapai keputusan untuk selanjutnya. Terus menyeleksi alternatif terbaik. Pada langkah ini telah terdapat alternatif kebijakan yang dianggap terbaik dan merupakan penyeleksian awal dan mengatasi masalah. Nah, di dalam tahapan analisis kebijakan juga penyeleksian alternatif terbaik itu dianggap merupakan penyeleksi awal dan mengatasi masalah. Nah, alternatif yang diambil tentunya di dalam menyelesaikan masalah itu pasti sudah mengambil alternatif yang terbaik sehingga masalah-masalah yang dihadapi bisa terselesaikan. Nah, di sini tahapan-tahapan kebijakan disampaikan oleh Rifle Indiaho 2009 halaman 22. Nah, berdasarkan pendapat Rifle, ruang lingkup formulasi kebijakan publik lebih menekankan pada tahapan agenda setting, agenda pemerintah dan formulasi serta legitimasi pengambilan dan pengumuman kebijakan untuk mencapai sasaran. Nah, di sini persepsi masalah publik, agenda setting itu terdiri dari persepsi masalah publik, apa saja masalah yang sedang dihadapi, terus mendefinisikan masalah, tentunya memberikan definisi daripada masalah tersebut, mobilisasi dukungan untuk masuknya isu atau masalah publik menjadi agenda pemerintah. Dan tentunya di sini juga dukungan untuk masuknya isu masalah publik menjadi agenda pemerintah. Nah, formulasi dan legitimasi tujuan dan program. Nah, di sini informasi dan analisis, pembangunan alternatif, advokasi dan pembangunan koalisi, kompromi, negosiasi dan keputusan itulah agenda dari pada pemerintah. Akhirnya nanti akan menghasilkan statement kebijakan. Nah, dari statement kebijakan itu bagaimana selanjutnya implementasi penerapan daripada kebijakan itu tindakan kebijakan. Setelah ada tindakan kebijakan itu evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan. Nah, itu yang terakhir baru bisa diputuskan atau keputusan tentang masa depan kebijakan. Nah, itulah bagan tahapan kebijakan publik yang disampaikan oleh Rifle. Selanjutnya analisis perumusan atau formulasi kebijakan. Nah, perumusan kebijakan, policy formulation adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif pemecahan masalah. Ini disampaikan oleh William Enden tahun 2000. Nah, proses analisis perumusan kebijakan dapat ditujukan proses terjadinya perumusan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, kepentingan politik mana yang mana berperan dalam pengambilan keputusan dan seterusnya. Nah, di sini dalam proses analisis perumusan kebijakan dapat ditujukan proses terjadinya perumusan kebijakan. Di sini dilihat aktor-aktor yang terlibat, aktor mana saja yang terlibat, terus kepentingan politik yang mana yang berperan dalam pengambilan keputusan tersebut. Tahapan perumusan masalah. Nah, dalam tahapan perumusan masalah ini, di sini ada dividing problem, perumusan masalah. Nah, William Dam
berpendapat perumusan masalah merupakan suatu proses dengan 4 fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah atau problem searching, pendefinisian masalah atau problem definition, spesifikasi masalah atau specification problem, dan pengenalan masalah atau problem sensing. Inilah di dalam perumusan masalah menurut William yang dicari 4 fase ini. Nah, terus yang selanjutnya pembahasan dan agenda kebijakan yang telah banyak diulas di dalam materi kebijakan publik. Nah, di sini daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses oleh pihak berwenang menjadi kebijakan. Nah, itulah pembahasan dan agenda kebijakan. Selanjutnya, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Nah, di saat pembuat kebijakan policymaker menghadapi masalah, maka ia dituntut untuk mengembangkan berbagai alternatif kebijakan sebelum sampai pada pilihan kebijakan yang tepat. Nah, inilah yang dituntut di saat pembuat kebijakan itu menemui masalah, menghadapi masalah, maka ia dituntut mengembangkan berbagai alternatif. Alternatif apa yang bisa dikembangkan guna untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang terakhir, proses pengesahan dan penetapan kebijakan. Nah, di dalam proses pengesahan ini tentunya harus didukung oleh beberapa yaitu pengesahan, apakah sudah itu disahkan oleh pihak legalitas secara hukum dan ditetapkan kebijakan itu, sehingga di saat penetapan itu apabila terjadi pelanggaran, nah di saat ada pelanggaran itu maka tentunya ada sanksi yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Berikutnya, alasan-alasan perumusan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul dan menguji di setiap alternatif yang ada apakah alternatif terbaik yang dipilih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan menggunakan cara demikian, suatu kebijakan yang dikeluarkan akan mempunyai tujuan yang jelas dan tepat sasaran demi kepentingan publik. Nah, di dalam perumusan kebijakan ini juga ada beberapa alasan. Mengapa? Apa alasan-alasan di dalam perumusan kebijakan ini harus dilaksanakan? Nah, alasannya semua aspek dari setiap isu yang ada di masyarakat itu, tentunya kita sudah tahu isu-isu itu yang ada di masyarakat, misalnya isu tentang politik, isu tentang kesehatan, isu tentang pendidikan, dan isu tentang apapun itu yang ada di masyarakat muncul dan menguji di setiap alternatif. Nah, alternatif yang sudah diambil itu tentunya perlu diuji juga, sehingga alternatif yang terbaiklah yang dipilih sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sehingga dengan menggunakan cara yang seperti itu, suatu kebijakan yang dikeluarkan akan mempunyai tujuan yang jelas dan tepat sasaran demi kepentingan publik. Nah, selanjutnya interaksi aktor-aktor dalam kebijakan publik. Nah, prinsip aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif dalam melakukan interaksi
dan interaksi di dalam konteks analisis kebijakan publik. Nah, secara umum aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan itu yang pertama adalah aktor inside governance, meliputi eksekutif. Nah, eksekutif ini presiden serta penasehat presiden, para menteri dan para kepala daerah yang umumnya merupakan jabatan politik, lembaga legislatif, badan dan orang-orang yudikatif dan birokrasi. Nah, itulah aktor pertama yang terlibat di dalam perumusan kebijakan. Terus yang kedua, aktor outside government. Tadi aktor inside government. Aktor outside government ini meliputi kelompok-kelompok kepentingan, interest group, LSM, kelompok bisnis, bahkan lembaga keagamaan, akademisi, peneliti, konsultan, swasta, politisi, media massa, opini publik, kelompok sosial kebijakan. Nah, ini dari outside government ini kelompok aktor outside government ini meliputi kelompok kepentingan, interest group, LSM, kelompok bisnis, tentunya kelompok swasta yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang akan ditetapkan, bahkan lembaga keagamaan juga terlibat di dalam perumusan kebijakan. Terus akademisi, kenapa akademisi terlibat? Karena inilah pemikiran-pemikiran kritis dari seorang akademisi ini akan muncul sehingga akan dijadikan salah satu acuan di dalam mengambil perumusan kebijakan itu. Nah, di samping itu peneliti juga. Kenapa peneliti dilibatkan? Nah, peneliti dilibatkan disebabkan karena peneliti itu sudah melakukan penelitian terlebih dahulu, baik itu terhadap sosial yang ada, isu-isu sosial yang ada di masyarakat, sehingga peneliti ini sedikit tidaknya mereka banyak mengetahui isu-isu apa yang sedang terjadi di masyarakat. Begitu juga dengan konsultan publik. Nah, terus kelompok sosial yang lainnya. Itulah yang yang termasuk di dalam aktor outside governance. Nah, selanjutnya analisis implementasi kebijakan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sosial. Nah, di sini dilakukan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai dampak sukses tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat untuk diimplementasikan di lapangan atau masyarakat. Nah, dampak daripada implementasi kebijakan. Apakah implementasi kebijakan itu sudah berhasil atau sukses diimplementasikan di lapangan terhadap masyarakat atau bagaimana? Nah, inilah yang mencakup di dalam analisis implementasi kebijakan. Nah, di mana implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Selanjutnya, kajian analisis implementasi kebijakan menurut Musmanin dan Sabatin. Nah, yang pertama, mudah tidaknya masalah dikendalikan.
Kesukaran teknis. Kesukaran teknis ini mencakup kesukaran apa yang secara teknis yang dihadapi oleh di dalam mengimplementasikan kebijakan itu. Secara teknis, apakah penerapannya seperti apa, teknisnya seperti apa, gitu. Keragaman perilaku kelompok sasaran. Nah, di sini tentunya kelompok sasaran memiliki perilaku yang beragam. Nah, dengan keragaman perilaku yang dimiliki oleh kelompok sasaran itu, apakah implementasi kebijakan itu bisa diterapkan dengan baik? Itu prosentasi kelompok sasaran dari populasi. Nah, di sini ada prosentase kelompok sasaran dari populasi. Artinya populasi jumlah penduduk yang ada, populasi dari sosial itu yang ada dipresentasekan kelompok sasaran yang ada dari populasi. Nah, perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, dari kebijakan yang diterapkan itu bagaimana perubahan perilaku yang diharapkan nantinya ada perubahan perilaku yang ditemukan di saat kebijakan itu diimplementasikan. Itu tidak mudahnya masalah yang dikendalikan, yang pertama. Terus yang kedua, kemampuan di dalam menggambarkan struktur implementasi. Nah, kejelasan dan konsentrasi tujuan. Nah, di sini apakah kejelasan dan konsentrasi tujuan itu sudah jelas? Sudah jelas. Struktur implementasinya seperti apa? Kejelasannya bagaimana? Konsentrasi tujuannya bagaimana? Apakah sudah tepat sasaran atau sasaran-sasarannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, keterpaduan teori dan kualitas. Nah, teori-teori yang ada di dalam kebijakan itu tentunya dipadukan dengan kualitas dari kebijakan itu. Apakah sudah ada keterpaduan atau tidak? Nah, sehingga di sini perlu namanya kemampuan di dalam menggambarkan struktur implementasi. Nah, keterpaduan secara hierarki lembaga implementasi. Nah, lembaga-lembaga implementasi juga memiliki keterpaduan secara hierarki, jenjang hierarki. Jenjangnya seperti apa? Apakah top down atau sebaliknya? Sehingga implementasi kebijakan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, aturan yang diputuskan pejabat pelaksana. Nah, aturan-aturannya seperti apa? Apakah aturannya hanya menyasar pada orang-orang tertentu, atau aturannya memang benar-benar sudah sesuai dengan apa daripada hasil kebijakan itu? Itulah yang perlu diperhatikan di sini menurut Masmanian dan Sabiter. Selanjutnya, rekrutmen tenaga pelaksana. Nah, di sini juga dijelaskan rekrutmen tenaga pelaksana. Di dalam melaksanakan implementasi kebijakan itu tentunya memerlukan tenaga pelaksana. Nah, bagaimana perekrutan tenaga? Apakah sudah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki? Terus apakah mereka tenaga itu apakah sudah menguasai di bidangnya atau yang lain? Itu juga perlu dikaji dalam kajian analisis implementasi kebijakan. Selanjutnya, akses formal pihak luar. Nah, di dalam implementasi kebijakan tentunya juga ada pihak-pihak luar, akses formal pihak luar
yang ada di dalam implementasi itu. Nah, pihak luarnya itu yang seperti apa? Apakah akses formal pihak luar itu memberikan dampak yang positif dengan implementasi kebijakan itu, atau sebaliknya memberikan dampak yang negatif. Nah, sehingga di sini perlu adanya kajian analisis implementasi kebijakan. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, faktor-faktor di luar pelaksana yang berpengaruh. Yang pertama, kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Nah, kalau kita bicara dengan kondisi-kondisi sosial, tentunya kita sudah kita sudah tahu kondisi sosial di masyarakat seperti apa. Sosialnya itu mencakup tentang ekonominya bagaimana, pendidikannya bagaimana, terus ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya seperti apa. Itulah kondisi sosial di masyarakat. Dan teknologi. Nah, kalau bicara teknologi, seperti saat-saat sekarang ini, teknologi adalah merupakan hal yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan teknologi inilah seperti yang kita lakukan sekarang ini, di saat perkuliahan tidak bisa dilangsungkan secara tatap muka, maka kita bisa melakukannya dengan cara mempergunakan teknologi yang sudah ada. Ya, salah satunya dengan media sosial, baik itu Google Meet, Google Classroom, dengan Zoom, atau dengan media YouTube, WhatsApp, dan yang lainnya. Itu semua berhubungan dengan teknologi, ekonomi dan teknologi. Tetapi walaupun teknologi sudah mendukung dengan baik, akan tetapi harus juga didukung oleh hal-hal yang lain, hal pendukung yang lain. Misalnya saja seperti sekarang di saat pembelajaran di rumah ini, tentu kita memerlukan biaya yang juga tidak sedikit, baik itu bagi mahasiswa maupun baik anak SD, SMP, bahkan tingkat SMA, bahkan sering ada kita jumpai juga di tingkat taman kanak-kanak, mereka sudah menggunakan teknologi. Walaupun banyak keluhan dari orang tua mereka bahwa dengan menggunakan teknologi ini anak mereka akan menjadi malas, karena di saat orang tua mencari kerja, mencari nafkah, harus berperan sebagai guru yang selama ini seharusnya tidak diperankan oleh orang tua mereka, sehingga disinilah kesulitan sudah bagi orang-orang tua di saat mencari nafkah bagi anak mereka, tetapi mereka juga harus berperan sebagai seorang guru, sehingga menyita waktu, tenaga, dan menyita dari materi yang harus tersedia lebih maksimal. Nah, itulah kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Nah, sekarang dukungan publik, faktor di luar kebijaksanaan yang dipengaruhi oleh dukungan publik. Nah, dukungan publik seperti apa dengan kebijakan yang diambil? Apakah dukungan publik itu memang benar dia mendukung apa yang sudah dari kebijakan itu, atau bahkan sebaliknya publik tidak mendukung atau menentang daripada hasil implementasi kebijakan itu. Nah, sikap dan sumber daya dalam masyarakat, di sini juga di dalam implementasi kebijakan itu juga berpengaruh dan bisa dilihat dari sikap dan sumber daya dalam masyarakat. Nah, sikap masyarakat di dalam
menerima daripada kebijakan yang diambil itu seperti apa. Apakah mereka itu menerima dengan baik sesuai dengan sesuai dengan apa yang aturan yang sudah tertera, apakah mereka bisa menerima atau sebaliknya bahkan tidak mengindahkan daripada kebijakan itu sendiri. Nah, terus itu di sana termasuk juga sikap dan sumber daya dalam masyarakat. Selanjutnya dukungan pejabat atasan. Nah, di sini dukungan atasan juga sangat berpengaruh di dalam implementasi kebijakan. Misalnya, anggap saja di suatu di dalam ada kebijakan pemerintah untuk memberikan honor, tetapi di sini atasan itu mereka juga memperhatikan apakah kemampuan. Nah, mampu tidak dia menerapkan apa yang sudah menjadi kebijakan daripada pemerintah. Di sini juga perlu namanya dukungan pejabat atasan. Nah, yang terakhir yaitu komitmen dan kemajuan kepemimpinan para pelaksana. Nah, di sini juga perlu komitmen dan kemajuan kepemimpinan para pelaksana. Komitmennya seperti apa? Dari pemimpinan dan pelaksana, apakah dia memang berkomitmen mendukung daripada implementasi kebijakan itu atau mereka menentang, tidak mendukung daripada implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya kita bicarakan mengenai analisis agenda setting kebijakan. Di dalam analisis agenda setting kebijakan ini, yaitu penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dan realitas kebijakan publik. Nah, di dalam penyusunan itu adalah fase-fase proses yang sangat strategis dan real secara real adalah kebijakan publik. Nah, bagaimana penyusunan itu memang sebuah fase atau tahapan-tahapan dan proses yang sangat strategis dan realitas kebijakan publik. Benar-benar real adalah kebijakan publik. Nah, sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Nah, di sini sudah jelas bahwa sebelum kebijakan ditetapkan atau dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Tentunya masalah-masalah yang memang benar-benar itu merupakan masalah publik dan harus masalah publik dan memerlukan pemecahan, itulah yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Selanjutnya, sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Nah, selanjutnya, masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Nah, masalah-masalah dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin. Masalah-masalah yang ada dikumpulkan sedemikian rupa sehingga
dapat diseleksi, dipilih mana yang merupakan masalah-masalah yang akan dijadikan prioritas, sehingga dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik diperharungkan. Nah, sehingga masalah-masalah itu yang ada di dalam masyarakat itu bisa dikatakan sebagai masalah publik dan diprioritaskan dalam agenda publik yang dipertarungkan, sehingga masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan, diseleksi, dipilih menjadi masalah publik dan memang menjadi agenda prioritas. Selanjutnya, jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu yang lain. Nah, artinya di saat isu itu berstatus sebagai masalah publik dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu itu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu-isu yang lain. Nah, isu itu yang menjadi masalah publik dibandingkan dengan isu-isu yang tidak menjadi masalah publik mendapat prioritas, mendapatkan lokasi sumber daya publik yang lebih dari isu-isu yang lainnya yang ada di publik. Nah, sekarang di sini dijelaskan kriteria isu-isu dijadikan agenda kebijakan publik. Di sini diantaranya telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius. Nah, ini masalah isu-isu itu sudah mencapai titik kritis. Artinya kalau diibaratkan dengan keadaan kesehatan, tentunya kritis itu sudah diambang kematian. Nah, titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius. Nah, apabila isu itu diabaikan, tidak dipedulikan, isu-isu tersebut akan menjadi sebuah ancaman yang serius. Yang serius baik itu terhadap masyarakat itu sendiri, juga serius yang akan dihadapi oleh pemerintah. Nah, terus isu yang selanjutnya telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis. Nah, artinya telah mencapai tingkat partikularitas. Artinya di dalam partikularitas ini di mana mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Itu artinya kepentingan pribadi sudah menonjol tanpa melihat kepentingan umum. Nah, ini telah mencapai tingkat mementingkan diri sendiri, kepentingan pribadi tertentu yang berdampak dramatis di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak. Nah, di sini sudah membicarakan kepentingan orang banyak, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak. Nah, apabila kepentingan orang banyak itu sudah tidak bisa terpenuhi daripada agenda kebijakan publik itu, maka disinilah kriteria isu itu menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak. Itu salah satu isu daripada yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik. Mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas. Tentunya
isu yang dapat dijadikan agenda itu, agenda kebijakan publik itu yang sudah mendapat dukungan baik dari masyarakat, dari media massa, dan menjangkau dampak yang amat luas, dan dampak yang diakibatkan itu menjangkau tempat yang sangat luas. Dia sangat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat, serta menyangkut suatu persoalan yang questionable, sulit dijelaskan tetapi mudah dirasakan kehadiran. Mempermasalahkan kekuasaan, keabsahan dalam masyarakat, serta menyangkut suatu persoalan yang sudah sulit dijelaskan tetapi mudah dirasakan kehadirannya. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Bagaimana masyarakat itu merasakan daripada sesuatu permasalahan kekuasaan dan keabsahan, tetapi mereka sering sulit untuk dijelaskan apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana sebenarnya permasalahan itu bisa diselesaikan sehingga tidaklah ada perasaan yang passionable atau sulit menjelaskan tetapi mudah dirasakan kehadirannya. Nah, baiklah, sampai di sini pertemuan kita kali hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan.